Sekarang kita masuk kepada julukan. Ya. Kenapa beliau diberikan Siddiq? Ya. Apa sebabnya dapat julukan Siddiq? Ya. Di sini khilaf diantara ahli sejarah tentang masalah julukan Siddiqnya. Tapi umumnya ya, dikatakan bahwasanya Siddiq ini disebabkan karena beberapa kejadian bersama Nabi SAW. Yang pertama sekali adalah pada saat Nabi SAW mengajaknya masuk Islam. Kemudian menceritakan kepadanya kisah Gua Hira, datangnya Jibril dalam poster asli sebagaimana dalam hadis Bukhari. Ya, bahwasanya Nabi SAW berkata, ya pada saat saya turun dari Gua Hira menuju ke rumah saya, maka Jibril dengar suara dari langit mengatakan, wahai Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Lalu Nabi SAW katakan, saya angkatkan kepala saya ke langit, di sana saya lihat badan Jibril memenuhi langit, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, dan Jibril memiliki 600 ekor sayap, gitu kan? Yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini. Tapi pada saat itu, Nabi SAW menyampaikan kepada Khadijah, Khadijah percaya. Maka orang yang pertama masuk Islam, wanita adalah Khadijah. Lalu orang kedua yang diceritakan adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar pada saat itu, begitu Nabi SAW selesai mengucapkan, langsung dia bilang, apa tuntunanmu hai Muhammad? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung syahadat pada saat itu. Tidak ada keraguan sedikit pun. Langsung. Bayangkan ya, orang menceritakan tentang malaikat yang pada saat itu tidak ada sama sekali. Sekarang saja dengan teknologi canggih, orang kalau bukan dengan iman tidak percaya, apalagi zaman itu. Tapi di sini Abu Bakar tidak ragu sedikit pun. Dan ini adalah bukti yang sangat nyata, ya, kata para ulama tentang wajarnya beliau mendapatkan julukan Siddiq. Karena Siddiq itu artinya adalah mempercayai informasi yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan yang kedua mengamalkannya. Kita mulai misalnya dari poin pertama. Jadi ada dua bukti nyata Siddiq itu harus ada pada diri seseorang, mempercayai semua apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, ma da'autu ahadan ilal islami illa kanat indahu kabwa wa nazar wa taraddad illa ma kana min Abi Bakr bin Abi Kuhafa ma aqamah hina zakartuhu lahu wa ma taraddada fi. Tidak ada seorang pun yang aku tawarkan Islam kecuali kadang-kadang masih ada pertanyaannya, kadang-kadang masih ada pertimbangannya, kadang-kadang masih ragu. Kecuali jalan yang biasa super angkot kita tahu, semoga Allah berikan hidayah, kadang-kadang ugal-ugalan, ini enggak rapi kalau di jalan gitu kan. Ternyata dia sering ikut pengajian, taklim, pengajian sunnah di Makassar diikutin sama dia. Maka pada saat dia nak jalan nih, azan duhur nih, dia bilang, maaf Bapak Ibu sekalian, azan, saya mau sholat di masjid, yang mau ikut sholat silakan, yang tidak mau nggak usah bayar, silakan cari mobil lain. Parkir. Yang ikut sholat, dia dapat pahala orang yang sholat. Ada yang turun, mungkin ada yang ngoceh segala, dibiarin sama dia. Pokoknya sholat. Subhanallah, keluar dari masjid, penuh lagi mobilnya. Ini orang yang sidq. Benar. Allah dulu, yang lainnya urusan ke belakang. Gak ada masalah. Seperti itu contohnya ya. Abu Bakar ini seorang pedagang, ikhwas sekalian. Dan pada saat dia syahadat, artinya dia mengkufuri semua Tuhannya orang-orang Mekah yang pada saat itu disembah. Dan konsumen dia terbesar adalah orang-orang Mekah. Dia tidak pernah takut kehilangan konsumennya, gitu kan? Tetap dia buktikan dan dia iklankan kalau dia sudah syahadat. Kemudian juga Abu Bakar tidak pernah ragu dalam hal-hal menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ragu sedikit pun. Dan nanti akan kita berikan banyak contoh-contoh di antara membebaskan budak-budak. Abu Bakar juga nanti akan punya berhubungan dengan masalah Isra Mi'raj. Abu Bakar juga punya ya dipukuli orang-orang Quraisy dan banyak sekali yang berhubungan dengan masalah halal yang kita jelaskan nanti. Baik, saya akan sebutkan sekarang ikhwah keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan keunggulannya. Keutamaan beliau radhiyallahu anhu dibandingkan bukan cuma kita, dibandingkan para sahabat-sahabat juga yang lain, gitu kan? Dikatakan dalam hadis yang pertama adalah riwayat Imam Bukhari dalam kitab Fadailus Sahaba dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Aba Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Aba Bakar walakin ukhuwatul islami wa mawaddatuh la yabqayanna fil masjid babun illa sudda illa babu Abi Bakar. Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku, ikhwah ini yang bicara kiai dan guru kita dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dia mengatakan apa? Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar, yang oleh orang-orang Syiah dikafirkan. Di mana Nabi SAW, perhatikan bedanya antara perkataan Nabi SAW dengan orang-orang Syiah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang kekasih, aku boleh mencintai orang berlebihan, ya, selain Tuhanku, niscaya aku akan memilih Abu Bakar sebagai Khalil, kekasih pilihanku. Akan tetapi yang dibolehkan dalam Islam adalah persaudaraan. Ini di halaman 118 ya, yang pegang bukunya. Dan kasih sayang tidak tersisa, tidak boleh. Ini akhir hadis ini disebutkan pada tahun ya 10 Hijriah. Setelah Nabi SAW pulang dari Haji Wada. Waktu itu ikhwas sekalian dan akhwat rahimakumullah, masjid Nabi SAW itu didempetin oleh rumah-rumah sahabat. Dan rumah-rumah sahabat ini begitu buka pintu langsung masjid Nabi. Ya, gitu. Semua itu. Di tahun 10 Hijriah, Nabi SAW memerintahkan semua rumah sahabat dibongkar. Nggak boleh ada di situ. Kalau mau diwakafin buat masjid silakan. Kata Nabi SAW, semua pintu yang menuju ke masjid, rumah yang hadap masjid langsung dempet, semua harus dikosongkan. Kecuali rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar saja yang boleh, yang lain tidak boleh. Dan ini kata ulama kelebihan tersendiri, gitu kan? Sampai sekarang antum bisa lihat di sebelah Babus Salam di Masjid Nabawi itu ada namanya Khawkha Abi Bakar. Khawkha ini artinya bekas rumahnya dulu, karena Abu Bakar radhiyallahu anhum. Ini hadis yang pertama, orang yang paling tulus, ya, dan paling disukai dan dicintai oleh Nabi SAW. Artinya orang yang dicintai oleh Nabi SAW berarti dia mencintai Nabi SAW. Orang yang membenci berarti membenci Nabi SAW. Hadis yang kedua, kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi amrillahi Umar wa ashadduhum hayaan Uthman wa aqdahum Ali. Umatku yang paling sayang kepada umatku itu sendiri adalah Abu Bakar. Orang yang paling menyayangi umat Islam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian orang yang paling kuat dalam mempertahankan agama Allah adalah Umar. Dan orang yang paling memiliki rasa malu dari umatku adalah Uthman. Dan juga orang yang paling menguasai peradilan, yang paling adil dalam berhukum adalah Ali. Dan hadis ini sudah saya sebutkan tadi, hadis yang sahih, gitu kan. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani. Inna ahlad darajatil ula la yarawna min fawqahum kama tarawna al-kawkab ad-durri atau durriya fi ufuqis sama wa inna Abu Bakrin wa Umar minhum wa an'ama. Sesungguhnya penghuni derajat-derajat yang tinggi terlihat di atas mereka seperti kalian melihat bintang-bintang yang bersinar di langit. Artinya nanti derajat tinggi di surga itu seperti kita lihat bintang di malam hari terang, jauh sekali dan kita tidak tahu apa-apa di sana, cuma terang saja, benderang gitu. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka dan keduanya dalam kenikmatan. Artinya memiliki derajat tertinggi di surga. Juga dalam hadis yang lain, ya, kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, ma li ahadin indana yadun illa waqad kafa'nahu ma khala Abu Bakar. فإنا له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وإن صاحبكم خليل الله. Tidak seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami kecuali kami telah membalasnya kecuali Abu Bakar. Jadi semua sahabat Nabi SAW kalau diberikan sesuatu pasti Nabi balas langsung pada saat itu, diberikan balasan. Kecuali Abu Bakar, sesungguhnya dia mempunyai jasa yang mulia. Allah lah yang akan membalasnya pada hari kiamat. Aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil, kekasih, ya, niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan sesungguhnya sahabat kalian ini adalah khalilullah. Sesungguhnya sahabat kalian, maksudnya Nabi SAW ini, sesungguhnya saya, kata Nabi, adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan atau disebutkan oleh Syekh Albani dengan sanad yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar wa Umar min hadzal dini kamanzilatis sam'i wal basari minar ra's.
Abu Bakar dan Umar dalam agama ini kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi kepala. Abu Bakar dan Umar bagi umat ini kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi umat ini. Kita bisa tahu ya, kita bisa bayangkan kalau pendengaran dan penglihatan artinya Nabi SAW membahasakan, ini bahasa kiasan. Siapa yang mau penglihatannya benar, pendengarannya benar, ikuti Abu Bakar dan Umar. Selesai. Ya, itu maknanya. Kemudian juga Nabi SAW berkata dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Mas'ud, disahihkan oleh Syekh Albani. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Iktadu billadaini min ba'di min ashabi Abi Bakar wa Umar." Teladanilah dua orang setelah peninggalku nanti, ya dari sahabatku itulah Abu Bakar dan Umar.